Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati segenap pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kragan, yang kami cintai teman-teman yang aktif dalam pengajian, kajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kami hormati juga segenap warga Nahdliyin maupun warga yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu, juga sahabat-sahabat yang selalu setia bersama streaming MWJNU Kecamatan Kragan yang saat ini sedang live. Alhamdulillah, kita sudah memasuki season ke-7 sebentar lagi, yang tentu akan dipungkasi nantinya di tanggal 31 Mei, dan insya Allah bersamaan dengan Nuzulul Quran yang nantinya juga insya Allah akan dihadir oleh Majenipun Gus Gofur. Saat ini sedang konfirmasi, dan tentu ini akan menambah kekayaan kita di dalam spiritual maupun jasmani kita di dalam keilmuan-keilmuan khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat-sahabatku semuanya, juga bapak-bapak yang kami hormati, langsung saja kita kali ini sudah memasuki fasal ketiga yang akan membahas mengenai fi bayani wujubi taklidi liman laisa lahu ahliyatul istihad. Langsung saja kami persilakan Bapak Kiai Yasin. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi aswajihi wa dzurriyyatihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wasyarihin wal qurra wal huffaz wal muhaddisin wal mufassirin wal fuqaha wal a'immatil arba'ah al mujtahidin fi din wa ila sultanil aula Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ilal imam Abil Hasan Asyadili wa ila sultan Sufyan bil Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi wa khususan ila hadrati Asy-Syaikh Muhammad Hasim Asy'ari muallifi hadzal kitab syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asma Allah ingkang maha welas tur ingkang maha asih. Faslun utawi iki iku ana fasal siji fi bayani wujubi taklidi nerangaken ing dalem nerangaken wajibe taklid anut liman kedue wong laisa kang ora ana iku lahu kedue man apa ahliyatul ijtihadi ahli berijtihad. Yajibu wajib ing jumhuril ulama mungguwe golongane ulama al muhaqqiqina kang ahli tahqiq wajib ala kulli man ing atase saben-saben wong laisa kang ora ana iku lahu kedue man apa ahliyatul ijtihadi apa ahli berijtihad al mutlaqi sing mutlak. Wa ingkana senajan ono sapa man iku qad hasola teman-teman wis bisa ngasilaken sapa man ba'dal ulumi ing sebagiane pira-pira ilmu al mu'tabarati kang dibilang-bilang fil ijtihadi ing dalam ijtihad apa sing wajib yajibu taklidu kullil mujtahidina apa taklid anut dawe ahli-ahli ijtihad
Wal ahdu lan meneh wajib ambil bi fatwahum kelawan fatwane al mustahidin liyakhruja drapun supaya metu sapa man an uhdati taklifi andoh saking janji peperden andoh saking pertanggungjawaban pembebanan bitakli di ayyihim kelawan keluarga bi takbi ayyihim kelawan taklid anut endine al mustahidin sa'akarep sapa man ing ayun liqalihi krana dawe Allah taala fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada orang-orang yang ahli ilmu ketika kamu semua tidak mengetahui. Fas'alu mongko takono sira kabeh ahla dzikri ing ahli dzikri ahli ilmi ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku la ta'lamun orang ngerti sapa sira kabeh. Fa aujaba mongko majibaken sapa Allah as-su'ala ing bertanya alaman ing atase wong sing wajib bertanya man ing atase wong lam lam kang ora ngerti sapa man mau dalika ing mengkonone al ilmu adzikri enggak tahu itu ya tanya wadhalika utawi mengkono taklidun wadhalika utawi mengkono as-su'al iku ya taklidun iku wujub soal taklidun iku anut li alimin maring wong sing ngerti wa huwa amun likulil mukhatabina wa huwa utai qalihi ta'ala fas'alu ahla dzikri iku amun iku umum sumrambah likulil mukhatibina maring sekabehane pira-pira sing dihitopi jadi semua wajib bulan wajib apa ayakuna arab yanto ono aman visual arab yanto ono apa ya qalihi rupane as soalnya aman iku ya juga umum visuali ing dalam bertanya angkul lima andoh saking sekabeh perkara layak lamu kang ora den kawori apa ma yang bertanya umum yang ditanyakan apa berarti lil ijma'i krana sepakate ulama ala annal amati krana ing atase sak temene wong-wong umum iku lam tazal ora gingsir maknane selalu di zamani sahabati ing dalem mangsane sahabat wa tabi'in makul kudusil mukhalifina lan saben-saben anyare pira-pira sing nulayani iku yastaftuna iku padha amrih jaluk fatwa apa al amah al mustahidina ing pira-pira sing ahlil ijtihad wayat bauna lan anut sapa si al amah ing al mujtahidin fil ahkami ing dalam pira-pira hukum asy-syar'iyyati sing bangsa syara' wal ulama lan yo anut ing pira-pira ulama fa innahum mongko sak temene al ulama sing al mujtahidun yang dimintai fatwa iku yubadiru ina iku cecepetan enggal-enggalan sapa al ulama ila ijabati su'alihim maring jawab pertanyaane al amah min ghairi isyaratin saking tanpa anane isyarat ila dzikri dalili maring nutur dalil walayan haunalan ora walayan haunahum lan orang nyegah sapa al ulama ing al amah muang dari keandoh saking mengkonone soal dipersilahkan min ghairi nakirin saking tanpa onone diingkari monggo bertanya fakana mongko ono apa ya soal mau iku ijma apa dalik ijma'an iku dadi ijma' alat tibail ami ing atase anute wong sing orang ngerti dalil anut lil mujtahidi maring wong sing ahli ijtihad wali anna fahmal amilan krana sak temene pemahamane wong sing aminal kitabi saking kitab was sunnati lan sunat iku sakitun iku gugur an haizil ibari andah saking pawengkon pamilang-milang ilam yuwafiq lamun ora naca apa fahmul ami mau afhama ulama ahlil haqi ing pira-pira pemahamane ulama-ulama ahli al akabiri kang gede-gede agung-agung al ahbari kang waspada fa inna kulla mubtadiin ahyar napa ahbar niki itu S1 apa 2 nih ahyar yang terpilih fa inna kulla mubtadiin ya nggih ya napa Pak niku ya yang terpilih berarti
Fa inna kulla mubtadi'in sak temene saben-saben wong sing gawe bid'ah wal dhalin lan wong sing sasar iku yafhamu maham sapa kulin mu ahkamahu ing pira-pira hukume kulin mu albatilata sing batal mau maham minal kitab saking kitab pas sunnati lan ya hadis wa ya'khudulan ngambil sapa kulin mu minhu saking alkitab lan as-sunnah wal halu hale utai tingkai iku annau sak temene kulin iku layuhni gak bisa mencukupi sapa kulin minal haqqi saking perkara sing ora nyukupi saean ing suwi-wiji gak mencukupi iku ambil dalil langsung. Kesimpulan dari ini bahwa kita wajib taklid, wajib mengikuti salah satu di antara madhab yang ada, meskipun bagi kita yang bagi orang yang tidak ahli ijtihad seperti kita wajib mengikuti, meskipun kita bisa menghasilkan sebagian ilmu-ilmu yang bisa dibilang dalam masalah ijtihadiyah. Dan kita juga wajib mengambil fatwa dari beberapa imam yang ahli ijtihad ini agar kita keluar dari beban tanggung jawab pembebatan rupane taklif dengan bisa keluar dengan mengikuti beliau-beliau yang ahlinya. Dengan tendensi bahwa kita harus bertanya kepada ahli dzikri ketika tidak mau, maka dengan diwajibkan bertanya sesuatu yang tidak diketahui, otomatis kita tanya, dijawabi, ya otomatis kita mengikuti orang yang menjawab tersebut dan seterusnya. Mereka juga akan menjawab, mereka juga ketika ditanya, mereka juga akan menjawab dengan secepat juga, meskipun tanpa harus dalilnya begini, harus dalilnya begini, dan seterusnya. Karena ya dan seterusnya itu. Wala yajibulan ora wajib alal ami ing atase wong sing umum apa iltizamu madhabim apa netepi satu madhab yang boleh hadisatin saking saben-saben satu perkara sing baru. Dalam satu kasus tidak harus kita pakai madhab yang ini. Walau iltazama lamun yang gupi sop al ami madhaban ing siji madhab muayyanan tentokno kamat hadis Syafi'i dene pendapatnya kata madhab Imam Syafi'i rahimahu muga melasi ing Syafi'i sapa Allah taala layajibu walawil tazama layajibu mongko ora wajib alaihi ing atase al-ami apa al-istimraru apa temurus. Jadi tidak harus mengikuti Syafi'i terus. Bal yajuzu balik wenang lahu kedue al-ami apa al-inti kalau pindah ila madhabi wari maring madhabi liyane al-ami. Satu kasus yang lain pindah kepada Maliki semisal. Wal ami utai kang aran al-ami iku alladzi wang lam yakun kang ora ana iku lahu gede al-ami apa nau nadoren apa siji wernane pangangen-angen mesti delalin lan ngalap dalil. Walam yakro lan ora bisa baca sapa al-ami kitaban ing kitab mau fi furu'il madhabi ing dalam permasalahan cabang-cabang madhab. Ida qala nalikane ngucap sapa al-ami ana utawi ingsun iku Syafi'iyun. Aku ini bangsa Syafi'in. Madhabe lam yuk tabar mongko ora den wilang-wilang apa hada apa ikilah ana Syafi'iyun. Kadalika klan mengkono berarti dia mengikuti Syafi'i bimujaradil qauli kelawan murnine qaul dawuh, meskipun mengatakan itu nanti praktek yang lain mengikuti madhab yang lain boleh. Wakila lan dening indakakno apa ngene idal tazama ing dalem nalikane netepi sapa al-ami sapa wong sing madhaban ing satu madhab muayyanan kang ditentokno. Yalzamu mongko wajib ing al-ami apa al-istimraru apa memerusaken alaihi ing atase madhaban muayyanan. Oke ya kila ini ya kila. Tapi satu kil ya ada yang mengatakan ketika mengikuti menyanggupi satu madhab yang ini maka harus seterusnya, tapi ini kila ya. Li anahu rono sak temene al-ami iku iktaqadane kotaken sapa al-ami argumentasi harus istimrar. Iktaqada iku nekotaken sapa al-ami annal madhaba ing sak temene madhab alladzi kang ing tasabane bangsa sapa al-ami ilaihi maring alladzi madhab wa ya al-madhab iku al-haqqu. Berarti harus itu terus.
fa alaihi mongko iku wajib ing atase al-ami al-wafa'u utai nuhoni bimujabi tikoti kelawan sing ditatrapi iktikoti al-ami. Walil muqallidi iku kedhe wong sing taklidu wari imamih utawi taklid liyane imami al-muqallid fi hadisatin ing dalem satu kasus ing dalam satu kejadian. Wala falahu mongko iku wenang kedue al-muqallid ayyuqallida ing arep yen taklid sapa muqallid imaman ing imam fi sholati dhuhri ing dalam salat zuhur masalan kelawan umpamane wa yuqallidu lan anut sapa al muqallid imaman ing imam akhara kang liya fi sholatil asri karena sudah beda wa taqlidu utai taklid ba'dal amali ing dalam sakwise melaksanakan sakwise amal iku jaizun iku boleh. Falo sholat lamun sholat syafi'iyun sapa wong sing bangsa syafi'i donna kang nyono sapa syafi'iyun mo sihat as-sholati ing sae salate as-syafi'iyun ing alamat habi ing atase madhabe syafi'iyun mau. Tsumma tabayyana tumuli dadi jelas apa butlanu batale salat fi madhabi ing dalem madhabe syafi'iyun mau wasihha tuha butlanuha wasihhatuha lan sae as-salat mau alamat habi gharihi tinjuan madhab lain tidak sah. Alamat habi wari ing atase madhab liyane as-Syafi'i ya falahu mongko iku wenang kedua Syafi'i mau taklidu utawi ya taklite Syafi'i neng mau iku wa yaktafilan ngalap cukup sapa Syafi'in wa bitil as-sholati kelawan mengkono-mengkonone salat. Wallahu a'lam. Terima kasih dari Pak Yasin yang sudah membahas mengenai penjelasan wajibnya taklid atau mengikut bagi orang-orang yang orang awam yang tidak ahli di dalam beristihad. Kita tahu Pak, ini mengenai istihad itu khas pada orang-orang yang benar-benar alim, faqih secara dalam tentang keilmuannya. Tidak hanya tentang bisa baca kitab kuning, tetapi bagaimana kedalaman beliau dalam memahami situasi-situasi tertentu. Di era saat ini ada tentang istihad qauli dan istihad manhaji. Ketika berbicara mengenai qauli, maka kita harus mengikuti naskah asli dari pernyataan-pernyataan imam tertentu. Artinya hukum itu sudah pasti. Tetapi ada yang manhaji. Artinya manhaji itu pada situasi-situasi tertentu yang aktual, yang belum ada pada naskah terdahulu, kemodernan. Nah, dari sini karena memang belum ada masalah yang perlu kita bahas, maka saya terpaksa untuk membuat masalah terlebih dahulu. Pada tahun kira-kira beberapa tahun yang lalu, salah satu anggota Banser itu melindungi umat Kristiani yang sedang beribadah di dalam gereja. Dan kebetulan saat itu memang ada kecurigaan itu barang apa ya sebenarnya. Setelah diambil ternyata itu bom dan meledak di luar. Akhirnya sahabat Riyadno itu meninggal dunia. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul, bagaimana kondisi saat itu? Bagaimana para ulama Nahdlatul Ulama memberikan hukum terhadap yang bersangkutan? Karena mau bagaimanapun itu pop situasional, Pak. Artinya tidak mungkin kita berpikir terlebih dahulu berjam-jam untuk menyelamatkan diri dari bom itu. Karena ada ratusan jemaah sedang beribadah dan tugas Banser memang pengamanan. Maaf, pengamanan tidak hanya dari gereja saja, tapi pengajian-pengajian banyak sekali yang sudah diamankan. Dan memang di luar itu memang ada ya katakanlah rokok 1 batang, ya jaluk koncone dhewe, atau pulang dapat 400.000 kemudian diupload di Facebook, alhamdulillah panitiane lomo jarine kan gitu. Nah, dalam menanggapi hal-hal semacam ini bagaimana sikap para ulama, atau mungkin ada tambahan saya persilahkan. Nah, Mbak Suher, monggo untuk memberikan komentar terlebih dahulu daripada bab ini. Pak Fakih, monggo. Dari kajian apa ya?
kajian kebudayaan, kajian itu terlebih dahulu, nanti baru kita korek-korek hal-hal yang bersangkutan dengan itu. Monggo Pak. Terkait dengan banser itu saya teringat idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadri sa'ah. Riyanto juga fantadri sa'ah ya, karena heroismenya tidak sebanding kemampuan dia terkait dengan bahan peledak dan sebagainya. Saya juga tidak kepingin mengatakan ini adalah suatu kekonyolan, tidak begitu. Akan tetapi saya lebih suka mengatakan bahwa dia mengambil porsi yang berlebih dari kemampuan dia. Seperti itu. Kalau toh mungkin memang kontroversi, kemarin saya sudah lontarkan bagaimana hukumnya banser yang notabene adalah underbow dari Nahdlatul Ulama memfasilitasi, memberikan kenyamanan, kemudahan terhadap bentuk peribadatan. Dan ini kalau bahasa kita ibadah mahdoh ya, yang bukan lagi kultur, bukan lagi budaya. Ibadah mahdoh lah dalam tanda kutip yang dilakukan oleh umat Kristiani. Nah, ini kan sudah masuk ke wilayah teknis sebenarnya, tapi saya tidak kepingin masuk ke ranah hukum karena saya juga kalau itu saya tidak memahami betul, saya tetap berpegang orang hati karepe ora akan cekro coro basa Jawa. Oke. Sebentar Pak, ini sebagai ilustrasi saja. Memang kalau kita mengambil dasar hukum yang nas ya, literasi aslinya, itu akan kerepotan. Saya pernah bertanya kepada salah satu kiai. Saya bertanya mengenai, Mbah, meskipun saya sudah tahu jawaban itu ya, Mbah, pripun hukume ada suami istri yang istrinya itu beragama Islam, yang suaminya beragama Kristen, dan anaknya itu ikut ibunya beragama Islam, dan keislamannya sangat bagus sekali. Kalau kita berbicara mengenai kemanusiaan, seorang anak Adam, cinta itu kan fitrah ya. Artinya tidak bisa kita menolak tentang cinta itu. Tapi kalau sudah semacam itu dan keislamannya sangat bagus, beliau saya tanya, saya nggak tahu hukumnya, semoga Allah mengampuninya, ngoten sarasan. Artinya memang tidak berikan, satu sisi memang sudah ada nasnya, tapi satu sisi tidak tega ketika memberikan hukum-hukum tertentu, tidak tega. Yang kedua adalah mengenai anak zina. Anak zina. Anak zina secara kajian keislaman fikih itu benar-benar nyuwun sewu, saya membacanya itu ngeri saya. Sampai tidak diakui anak siapa, kemudian tidak dapat warisan, terus nanti kalau menikah bagaimana, itu kan ada kajian tersendiri. Nah, mungkin ilustrasi itu bisa disandingkan dengan Riyanto itu. Kita tahu bahwa jemaat pasti ada polisi yang menjaganya. Dan memang Banser untuk saat ini memang betul-betul kita acungi jempol untuk penjagaan terhadap NKRI. Mungkin kalau disuruh perang ya mati duluan mungkin ya. Karena latar belakangnya santai. Cuman kalau ada Banser itu berani lapar tapi tak berani mati tapi tak berani lapar ya, saya nggak tahu itu urusannya. Nah, ini kira-kira dalam penyikapan semacam itu bagaimana? Monggo Pak Fakih. Sekali lagi saya kepengen sebenarnya gini ya, teman-teman Banser itu semangatnya oke lah, tapi pengetahuan dia, asupan pengetahuan dia, termasuk oke lah, kemarin saya sudah melontarkan isu NKRI harga mati, ya tak ya? NKRI harga mati itu sebenarnya kan kalau saya boleh mengulang kembali itu kan sudah selesai tuh. Kajian akademis, kemudian kajian ketatanegaraan sudah selesai. Yang namanya bela negara itu sekarang ini kalau kita mengandalkan bela negara fisik itu sudah ya tidak lagi saatnya. Bela negara adalah bela negara non fisik.
kalian itu boleh dilihat Undang-Undang Nomor 45 tahun 2014. Apa? Aku tak pusing denger aja kok. Jadi yang hebat adalah manakala saudara bisa berinovasi, menciptakan suatu kemampuan yang luar biasa, iso mergawe awake dhewe, bisa menciptakan lapangan kerja bagi banyak anggota-anggota bangsa, itu yang luar biasa. Dan itu adalah bela negara yang sebenarnya. Seperti itu. Kowe kudu ngacung jempol ke dhisik muridku ya ra Cong ya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ada tanggapan lain? Monggo. Ini menanggapi dari Al-Mukarram Dr. Abdul Fakih MHMHum ini Pak ya. Kaitannya dengan bela negara. Jadi siapapun yang menginjakkan di atas bumi di mana negara dia tempat bertinggal, maka wajib atasnya untuk membela tanah air tersebut. Di sini tadi tentunya gini Pak Fakih, dalam konteks yang berbeda. Yang saya tangkap seolah-olah Pak Fakih itu memaksakan bahwa Banser itu jangan hanya mau siap harga mati tok, NKRI harga mati tok, tapi ciptakanlah inovasi-inovasi baru. Bukan begitu Pak Fakih tadi ya? Semacam itu ya. Jadi kalau saya menanggapinya tentunya ini dalam konteks yang berbeda Pak. Kalau Banser itu berinovasi, saya yakin Pak, banyak sekali Banser yang punya inovasi dalam menciptakan lapangan kerja dan itu merupakan salah satu wujud bela negara. Tapi dalam konteks hal yang berbeda, dalam konteks yang berbeda, tentu seorang Banser ini juga harus membangun kekuatan imannya dalam mempertahankan NKRI, yang mana NKRI ini merupakan warisan hadiah dari, tentunya ini berbicara masalah NU, tentunya ini adalah warisan dari ulama Nahdlatul Ulama, yaitu beliau Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Maka dalam hal Banser tadi, kebanseran, tentu tidak bisa disamaratakan. Artinya bela negara itu ada tatarannya masing-masing. Ketika seorang tenaga pendidik atau seorang pendidik itu bela negaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Lain halnya dengan seorang teknisi Pak. Bela negaranya apa? Menciptakan inovasi-inovasi dalam hal teknologi. Lain pula dengan Banser Pak. Bela negaranya apa? Menjaga warisan ulama yang mempertahankan Republik Indonesia, bahkan taruhan nyawa dan pertumpahan darah ini. Jadi ini tentu tanggapan saya ini, karena ini diskusi Pak sifatnya. Jadi kalau saya nganut Pak Fakih, wah enggak gabiak nanti ya. Jadi nanti senajan nanti kita di belakang ngopi-ngopi bareng. Tapi saya sepakat bela negara itu harus berada pada tataran masing-masing setiap profesi. Kita Banser tetap bersemboyan pada NKRI harga mati, tetapi yang menjadi tanda kutip teman-teman Banser yang hadir pada malam hari ini, belajar itu tidak. Jadi Banser yang sampai saat ini mungkin nyuwun sewu, jangan hanya NKRI harga mati saja yang jenengan pahami, tetapi mari kita terus belajar dan belajar. Bahwasanya untuk mewujudkan NKRI harga mati itu tidak hanya berpangku tangan atau berbondol tangan di belakang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya agak kerepotan menyimpulkan pendapatnya sahabat Basori ya. Saya kira apa yang dikatakan Pak Fakih tadi tidak berbicara mengenai seorang Banser harus berinovasi Pak. Nah, kenapa jenengan itu menyimpulkan hal tersebut begitu loh, dan Pak Fakih mengiyakan. Saya kira sahabat Basori itu ada jurus ales ya. Beliau ini bingung terhadap dualisme pekerjaannya. Jadi beberapa hal ini perlu diketahui bersama bahwasanya sahabat Basori memang sangat kader militan ya. Militan dan tidak meletan muka ya. Ada banyak sekali hal yang perlu diperdebatkan. Cuma sekali lagi masih kembali bahwasanya taklid atau ikut saja, tetapi pada situasi tertentu
kita agak rumit untuk menentukan pilihan. Bom itu pasti akan meledak, Pak. Kalau tidak diambil, pasti meledak di tempat. Ketika diambil, ya akan meledak di luar dan menyelamatkan banyak nyawa, termasuk di dalamnya pasti ada orang-orang Muslim dan banser-banser yang lain saat itu. Cuman jamaat Kristen memang tugas banser saat itu memang menjaga umat lain sedang beribadah. Ini yang perlu kita ikuti bersama, bahwasanya taklid pada situasi tertentu dibolehkan, nggih, Pak Yasin ya. Artinya mazhab Syafi'i ternyata yang imam adalah mazhab yang lain, dan menurut mazhab yang lain itu tidak sah ketika mengikuti itu, tetapi mazhab Syafi'i mengatakan maka sholatnya tetap sah. Di sini dikatakan semacam itu. Monggo mungkin Mbah Suher ingkang badhe nambah. Ya, yang tadi dikatakan masalah taklid banser pegang, apa itu? Bom, terus meledak. Itu taklidnya itu dari segi mana? Saya minta penjelasan dulu. Taklidnya itu dari segi mana? Apa Imam Syafi'i, kalau imam lain tidak memperbolehkan, tapi Imam Syafi'i memperbolehkan, apa begitu? Taklidnya itu dari segi mana? Penyelam. Ya terus berarti itu satu imam. Nah, itu namanya bukan intikal. Yang dibahas di sini kan apa itu pindah. Yang dibahas tadi kan intikal pindah. Bukan terus ya semacam kalau jadid, kalau qadim itu kan hanya satu imam, Imam Syafi'i. Coba ini saya minta penjelasan itu yang memperbolehkan yang mana, ya yang tidak memperbolehkan yang mana, sehingga terus ambil bom itu boleh gitu. Nah, ini kan pertanyaan Mbak ya. Pertanyaan tadi itu, kita melakukan tindakan reaktif semacam itu secara spontan, sakit napa mboten? Kan di situ pertanyaannya. Memang secara pasti dalam nas kitab tidak ada, ngoten. Cuman kan pada situasi tertentu kita dihadapkan permasalahan yang tidak bisa kalau langsung diambil, ya efeknya meledak niku, dan itu berani dilakukan oleh seorang banser niku. Di bab 1 juga wonten niku Mbah, meskipun konteks korelasi perdebatannya tidak sama, tapi la yusallina ahadun al asra niku, dan Rasulullah walam yaib sallallahu alaihi wasallam ala wahidin minhum fadalla dzalika ala sihhatil amal bima fuhima minasyari' idza lam yakun anhawan, dan itu tidak dari hawa nafsu, Mbak. Artinya kan spontanitas saja. Ngoten. Ya coba kalau yang di sini kan kitab ini kan yang dibahas itu intikal itu mim madzhabin ila madzhabin akhar. Lah yang di Banser ini kan yang saya bingung itu intikalnya di mana gitu loh. Kalau memang tidak pakai intikal, kira-kira diambilkan dari sisi yang mana? Artinya kan kapundute sahabat Riyanto, Banser itu, pandangan kita itu bagaimana? Ngoten. Ya, itu sudah mungkin itu sudah terjawab dulu itu kok. Itu kan kejadian di Mojokerto ya. Ya. Itu saya kira sudah dibahas ulama-ulama dulu kok. Kita kok membahas lagi kecil-kecil ini kok, ulama kecil-kecil aja kan. Bahas ini kok rasanya kah? Mengingatkan kembali, Mbak. Siapa tahu dari forum niki wonten ingkang dereng ngertos ngoten. Yang ini tadi ya dari kitab ini Wakilah. Ini meskipun kil tapi saya sangat mendukung. Wakilah tadi idzal tazamal ami madzhaban muayyanan yalzamul istimraru alaihi li annahu itaqada anal madzhabal ladzi intasaba ilaihi wal. Ini meskipun ini kil tapi ya perlu kita ini. Soalnya kita itu jangan mudah untuk berpindah-pindah mazhab. Meskipun ya boleh, intikal mazhab itu boleh. Tapi tidak gampang. Soalnya pindah mazhab itu
dikhawatirkan nanti terjadi pencampuran mazhab dalam satu qadhiyah, ini kadang-kadang berakibat fatal itu. Makanya jangan mudah untuk pindah mazhab kalau tidak memahami. Ini tadi kan gagasannya kan intiqalul mazhab, gitu ya. Soalnya umumnya orang Indonesia itu bermadzhab Syafi'i, dan kitab-kitab yang ada di Indonesia itu kitab-kitab yang faham-faham Syafi'i. Kita jarang mempelajari kitab-kitab Abu Hanifah, kitab-kitab Imam Ahmad bin Hambal, kitab-kitab Imam Malik, kan jarang ada di sini. Nah, kalau kita tidak mempelajari itu, jangan-jangan kita itu pindah, malah nanti terjadi pencampur aduan mazhab dalam satu qadhiyah yang kedua-kedua mazhab itu mengatakan tidak sah. Lah ini yang fatal nanti. Jadi ya boleh pindah mazhab boleh kok. Wong ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu mazhabnya 4 kok. Boleh. Tapi ya jangan mudah untuk berpindah mazhab kalau tidak memahami. Itu loh. Matur nuwun Mbak Suher. Monggo Pak Yasin mungkin ada tanggapan. Terima kasih. Kembali kepada kasus yang dimunculkan. Yang saya terima dari yang menampilkan kasus tentang gereja ya. Itu kan dari ini yang saya tangkap dari ini berarti yang bernama Rianto itu yang meninggal itu kategori syahid apa sangit kan gitu, bahasanya kan seakan-akan seperti itu. Ketika dalam permasalahan ini ada sebagian mengatakan bahwa wah itu tidak boleh, tetapi bisa juga ada kemungkinan kan seakan-akan tak tahu apa ngoten, ada kemungkinan ada yang mengatakan oh itu tidak apa-apa dalam rangka menyelamatkan yang lebih besar. Tapi kan awal-awalnya tetap yang mengatakan tidak boleh karena dengan Quran apa? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, itu bahasanya apa itu? Jangan kau campakkan dirimu kepada suatu kehancuran. Kan itu kan enggak boleh artinya. Mestinya enggak boleh itu, enggak boleh. Ketika itu adalah tidak boleh dan ternyata dilakukan, itu karena bisa jadi perbuatannya ini yang dia melangkahnya yang tidak boleh, tetapi konsekuensi dari sebuah hasil itu belum tentu ini arahnya menjadi yang tidak syahid atau yang lain, kan tidak tentu seperti itu. Langkahnya yang tidak boleh, kita mengatakan yang tidak boleh. Mestinya akan ada hukum tersendiri setelah proses hasil, meskipun langkah awalnya adalah tidak boleh. Jadi seakan-akan ditampilkan tadi itu mengarahnya bukan masalah mengarah intiqal mazhab, enggak. Ketika terjadi kasus dan kasus ini ada yang mengatakan ini wah itu matinya syahid, tapi yang dia mengatakan sangit misalkan, bisa jadi seakan-akan yang aku terima kok ngoten ya. Akan itu. Jadi saya kira itu kita keluar dari pembahasan ini karena kita tidak usah bahas yang itu ya bisalah wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kembali kepada masalah memang benar, meskipun memang secara teori, kita kembali kepada tema ini, meskipun secara teori kita boleh pindah madhab, tetapi yang menjadi permasalahan ketika ini diflorkan kepada kita, ini akan menjadi kerepotan ketika kalau kasus ini aku pindah madhab ini, kasus ini kerepotannya apa? Kita mau pindah kepada madhab Maliki, maka harus tahu kalau Maliki syarat dan rukunnya akan seperti apa, kan harus tahu semuanya. Dan ini akan lebih sulit ketika kita dipraktekkan. Jadi bahasa Mbah Nuri tadi, Mbah Zuhair tadi tidak, yang enak enggak itu ya kalau secara praktek diterapkan pancen iya, tapi secara teori tidak apa-apa, boleh-boleh saja kita pindah, boleh-boleh saja. Tetapi itu harus dengan syarat tahu. Ketika kita madhab yang lain, maka harus tahu dalam kasus ini menurut imam ini syarat-syaratnya apa? Ya harus terpenuhi. Dan untuk harus terpenuhi lah kita harus belajar. Lah ini malah akan lebih sulit.
kalau diterapkan. Tapi apapun yang terjadi, secara teori kita boleh pindah madhab satu kepada yang lain selama itu dalam kasus per kasus. Karena kalau dalam satu kasus tengah-tengah pindah, talfik jelas tidak boleh. Talfik itu tidak boleh. Aku terkadang dulu ketika Muammar dalam qiraah itu dengan diulang-ulang pakai imam ini, pakai imam itu dalam satu itu, wah itu talfik dan itu tidak boleh, itu mestinya tidak boleh. Qiraah kasus itu, yang lain juga banyak ini. Saya kira yang lain juga banyak. Itu yang kasus lagi qiraah, belum lagi ibadah dan seterusnya. Dari kalau kesimpulan dari aku, dari gua pribadi, secara teori kita boleh, kita tidak harus picik kerdil dalam satu manhab, nah ikut enggak, nah ini ya enggak, tidak. Kita boleh intikal kepada manhab, ini dalam rangka memberikan solusi ketika wis kadung kepepet, arahannya kemana? Kita kok yang mudah pakai imam ini, ya pelajari saja imam ini sehingga kita pakai biar sebagai solusi, ini sebagai solusi. Jadi apapun yang terjadi kita boleh intikal mahab itu memang boleh, tetapi itu kalau ini diflorkan kepada umum itu malah ndadekno ra karu-karuan mergo gak eruh iki mau gak tahu syarat-syaratnya. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mbak Zuhair. Jangan itu saya setuju dalam konteks yang saya utarakan itu tadi. Nggih pancen niku. Lha ora roh apa intikal madhab iku piye ngono terapannya kan angel. Baik, terima kasih dari tanggapan Bapak Yasin. Ada tambahan lain mungkin dari sahabat? Sebelumnya mohon maaf, kalau tadi saya kan terlambat, jadi tidak mengikuti awal mula dari pembicaraan yang sudah dibahas di forum ini. Cuman saya hanya ingin menyampaikan beberapa informasi, mungkin pada beliaunya Pak Fakih, mungkin pada sahabat-sahabat yang lain, terkait dengan pembahasannya pertama tadi, terkait dengan banser. Tadi banser yang mati itu ya, kena bom itu kan tidak lepas dari, kalau kita mau menghukumi itu kan tidak lepas dari hukumnya kejadian banser yang meninggal karena terkena bom. Kronologi yang akan saya sampaikan ini adalah kronologi kenapa kok banser jaga gereja. Ini pengalaman saya sendiri. Jadi banser jaga gereja itu atas permintaan dari pihak kepolisian. Jadi saya pernah ikut rapat undangan dari Polres Rembang, itu mengundang dari pihak pengurus gereja Katolik dan Protestan, kemudian dari paguyuban forum itu lintas agama, kemudian dari Banser. Dan di situ pihak kepolisian dan pihak gereja itu meminta bahwa pengamanan ketika Natal itu diminta bantuan Banser ikut menjaga. Jadi kita menjaga itu tidak atas inisiatif kita sendiri, tidak. Adalah ada permintaan secara lisan dan tertulis dari pihak kepolisian. Ada kita jaga dengan sendirinya? Tidak ada. Kita jaga itu atas permintaan pihak kepolisian. Nah, kenapa kita kok mau menjaga? Karena kita kan sudah komitmen dengan tadi NKRI harga mati. Artinya apa? Ketika kita menjaga gereja itu juga ikut menjaga NKRI. Jadi tidak atas inisiatif kita sendiri. Walaupun saya sendiri juga belum pernah jaga gereja, cuma pernah menginstruksikan untuk jaga gereja, cuma tidak di semua gereja. Jadi hanya beberapa gereja tertentu di Rembang itu yang memang ada banser yang ikut
menjaga. Tidak semuanya. Jadi itu memang ada titik-titik tertentu. Gereja itu tidak atas inisiatif sendiri. Ini adalah permintaan dari kepolisian. Ada prosedur. Ini yang makanya kalau mau menghukumi Sirianto ini syahid atau sangit, kan kembalinya ke jaga gerejanya itu hukumnya apa dulu kali itu. Kalau ini sudah ketemu hukumnya, baru bisa menghukumi kematian Rianto itu kematian yang seperti apa. Mungkin ini hanya sekedar permasalahan, tapi ini hanya kita memberikan informasi saja. Terima kasih. Baik, ada tanggapan yang lain? Ada? Atau pertanyaan mungkin? Monggo. Monggo, Bah. Ya, untuk masalah itu ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia tok, ada syahid akhirat. Dan lagi masalah tadi, masalah intikal. Intikal ini sangat perlu bagi jamaah haji. Sebab saya dulu waktu manasek itu tidak pernah diterangkan waktu sholat di Arafah, di Musdalifah, di Mina itu tidak pernah diterangkan oleh yang memberi manasek. Padahal itu kalau kita orang Indonesia, orang Syafi'i, itu kalau melakukan sholat di Arafah, di Musdalifah, Mina dengan jamak atau qashar, itu kalau menurut Imam Syafi'i tidak sah. Yang mengesahkan itu Abu Hanifah. Lah ini supaya yang beri manasek nanti supaya kalau yang memberi manasek itu harus bisa hendaknya memberi penjelasan begitulah. Jadi sebab saya dulu tuh tidak dijelaskan begitu. Dan lagi sebetulnya yang kemarin itu gimana ya penjawaban tentang apakah teroris itu khawarij atau tidak? Itu kemarin sudah jelas apa belum ya? Sebab masih mengambang. Khawarij itu definisi khawarij itu ismun liman kharaja minal imam al-haq alladzi tafaqqatil jamaah ilaihi. Jadi khawarij itu nama orang yang keluar dari imam yang hak, yang mana imam itu sudah disepakati jamaah. Itu baik zaman sahabat, tabi'in atau tabi'in, bahkan fil azmanil akhirah. Itu begitulah. Sekarang itu secara saya tadi siang itu buka-buka kitab. Nah, kemarin itu pertanyaan mendadak saya bingung. Apa ra ngomong disuguhi kopi ra ngomong. Ngomong bingung kabeh. Gitu. Lanjut, Bah. Itu arti khawarij yang asli itu begitu. Jadi orang keluar dari imam, yang imam itu hak, dan imam itu memang sudah disetujui orang banyak. Baik keluarnya itu waktu sahabat, tabi'in, tabi'in, hatta fi al-azmanil akhir. Tapi menurut urfi ahlil ilmi, lakin ghalaba fi urfi ahlil ilmi, istiqmalu lahdzil khawarij fiha ula'it tawafi alladzina kharaju ayyamas sahabah wa tabi'in wa tabi'ihim. Tapi umumnya ahli ilmu itu menggunakan lafal khawarij ini untuk orang-orang yang keluar di masa ayyamus sahabah, tabi'in dan tabi'in. Sebab sahabat tabi'in li'annahum alladzina lahum madzahibu fil umur al-i'tiqadiyah wal fiqhiyah. Sekarang
Silakanlah bapak-bapak ini mau memasukkan teroris itu Khawarij atau enggak. Kalau yang pertama tadi, ya iya. Nah, ya, kalau yang kedua inilah dimasukkan apa enggak ini. Yang ini menurut apa itu ghalaba fi urfi ahli ilmi istimalul lafzil Khawarij, menggunakan lafal Khawarij ini untuk orang-orang yang keluar dari kepemimpinan di waktu sahabat tabi'in. Khawarij ini setelah tadi saya pelajari ya. Kemarin saya itu agak takut itu karena Pak Yasin kan habis baca Rafidun, Ibahiyun itu saya jangan-jangan nanti di situ ada sahabat gitu loh, maksud saya itu. Nah setelah saya pelajari itu kok ternyata Khawarij itu ya bolak-balik tak pelajari tapi ya kok lali. Khawarij itu macam-macamnya banyak, bahkan 8 kelompok. Wa yajma'uhum al-qaul bitabarri anil Utsman wal Ali. Jadi kaul pokoknya pada umumnya kaul apa Khawarij itu dia itu tidak mau menerima Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Itu Khawarij. Dan di situ saya lihat tokoh-tokohnya itu kok mungkin kalau sahabat kok enggak. Soalnya banyak apa itu bid'ah atau pendapat-pendapatnya yang muncul itu kok jauh dari kebenaran, bahkan mendekati kufur. Seperti kelompok Azarikoh, paling besar kelompok Khawarij itu Azarikoh, itu aksaru adadan wa asyaddu syaukatan. Paling anu lah, paling beringas dan paling berwibawa dan paling pengikutnya banyak itu. Itu kelompok Azarikoh. Itu pendapatnya itu mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan Sayyidina Utsman, mengkafirkan Sayyidina Tolhah, Zubair bin Awam, dan mengkafirkan lagi itu Siti Aisyah, mengkafirkan lagi itu Ibnu Abbas, juga ikut dikafirkan itu. Dan ada lagi kelompok Khawarij itu yang punya pendapat bahwa surat Yusuf itu laisa minal Quran. Ada macam-macam, pokoknya 8 golongan kok itu Khawarij itu. Itu saya pelajari itu semua pendapat-pendapatnya itu kok jauh dari kebenaran, bahkan mendekatkan ya kufur itu tadi. Masa Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman apa kok dikafirkan itu lah? Mangkola di akhihi akafir faqad ba'a biha ahaduha. Ahaduma ya. Kita ora muntak-mantuk ae. Nggih. Matur suwun Mbah Suher sudah memberikan penjelasan mengulas pembahasan kemarin yang belum tuntas ya. Kalau kemarin karena takutnya kekhawatiran itu dari golongan mereka ada salah satu sahabat. Tapi secara pasti beliau mengklarifikasi mengenai itu tidak. Mereka yang keluar dari golongan-golongan sahabat, jamaah-jamaah sahabat yang sudah ada. Kalau dikatakan Khawarij zaman sekarang berarti neo Khawarij ya, yang dikatakan berbagai macam kolom-kolom di dalam Quran banyak sekali sekarang ini ya. Kalau saya ingat niku Mbah Suher di PCINU Australia, Profesor Nadir Shah Hussein, salah satu putra kiai di Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Jawa Tengah atau Jawa Timur, Pak. Beliau mengatakan, ayolah para kiai-kiai, para gus-gus, para cerdik cendikiawan, para peneliti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semacam oposisi. Ada memang. Sementara kalau teroris itu di balik layar, enggak ada, enggak tampak, di balik layar. Jadi kalaupun kita memaksakan itu adalah Khawarij, disamakan dalam apanya ini?
Kalau Khawarij kelompoknya ada, memang nyata di balik ada dan beroposisi. Tapi kalau teroris di balik layar mana orangnya itu mana? Ketemu nek ditangkap. Ketika Khawarij ketika teroris itu apakah Khawarij? Jadi saya kemarin itu saya kan kok ketoke bagaimana? Jadi teroris itu ya pengacau murni itu sudah nek aku nek ngarani. Karena dia di balik layar. Oke. Untuk sementara ngaten sementara. Terima kasih Pak Yasin. Nanti kita lanjutkan di pembahasan setelah Pak Yasin membacakan di pasal selanjutnya Pak. Napa pripun? Nggih. Monggo kula nderekaken forum mawon. Cukup. Baik, terima kasih. Pada akhirnya ya, Khawarij itu munculnya itu ba'da amril hakamin. Waktu amril hakamin itu dia terus ada kelompok itu pindah dan di situ membeat, kalau tidak salah itu Abdul Wahab Ar-Rasabi gitu. Tapi terus perjalanan sampai pecah menjadi 8 golongan itu lama itu, enggak terus spontan itu enggak. Jadi kalau di situ kok saya enggak menemukan ada Khawarij, ada Syiah, Sunni itu kok enggak ada kok. Yang ada itu Khawarij dengan Syiah. Jadi kalau ahlu sunnah, Sunni itu apa ahlu sunnah? Nah kalau ahlu sunnah itu munculnya itu pada zaman tabi'in kok. Jadi waktu tabi'in aja belum ada ahlu sunnah wal jamaah itu. Yang ada itu kurun tabi'in sudah, yang ada Mu'tazilah. Mu'tazilah itu nah, perdebatannya panjang sudah. terima kasih Mbak Suher, cukup sangat jelas sekali ya, sangat jelas. Memang dalam perkembangan agama Islam tidak akan pernah terlepas dari yang namanya Khawarij, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan lain sebagainya. Dan itu memang saya kira hanya sekedar nomenklatur, artinya penamaan istilah-istilah tertentu saja. Hanya saja yang menjadi perdebatan selanjutnya adalah memang pada era perkembangan selanjutnya mereka konsisten dan eksis di dalam ilmu-ilmu tentang teologis, artinya bercampur tangan di situ yang kemudian menimbulkan pemahaman-pemahaman yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan kita yakini bersama bahwa apa yang dibawa Abu Hasan Al-Asy'ari adalah salah satu kajian Ahlussunnah wal Jamaah Islam Sunni yang saat ini dibawa di Indonesia sebagai institusi, yaitu Nahdlatul Ulama. Dan karena memang waktunya sangat terbatas, kita akan jumpa lagi pada session besok ke dalam